Hi, and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam bait-Nya dan kita akan buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya masih ingin melanjutkan siri khotbah, yaitu menghidupi manusia batin, dan ini saya sampaikan mungkin sudah mencapai akhir daripada seri ini, saudara. Seri daripada menghidupi manusia batin. Dan pada hari ini saya akan kasih judul, saya adalah anak Allah. Coba Bapak Ibu katakan buat kiri dan kanan saudara. Katakan bersama-sama, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Saudara, istilah ini atau statement ini atau status daripada anak Allah, ini bukan sesuatu yang ringan atau bukan sesuatu yang biasa-biasa aja saudara. Tetapi hari ini saya mau ajak saudara untuk kita mengerti secara utuh pada saat kita berkata saya ini adalah anak Allah, itu sebenarnya ada satu kebenaran yang sangat besar yang Tuhan berikan buat kita saudara. Nah, saya adalah anak Allah, ini merupakan identitas dari orang percaya. Amin saudara. Identitas dari orang percaya. Nah, sebelum kita bicara mengenai identitas dari orang percaya, saya melihat bahwa Tuhan memberikan kita, saudara, manusia, sebuah map, sebuah peta, atau sebuah rentetan struktur yang sudah dikerjakan Tuhan sedemikian rupa. Kalau kita ikuti, maka hidup kita akan menikmati berkat Tuhan, saudara. Nah, state atau struktur tersebut sama seperti urut-urutan kalau pada saat kita mau menanam pohon lah, saudara. Atau pada saat kita mau membeli rumah. Nah, kalau kita mau menanam pohon itu kan, kalau saudara yang suka berkebun, saya percaya langkah yang pertama adalah kita membersihkan tanah tersebut. Lalu kita lihat kalau tanah tersebut perlu dikasih pupuk, kita kasih pupuk. Dan langkah selanjutnya kita bisa tanam benihnya dan selanjutnya. Sama dengan kita juga mau membeli rumah, kita harus sudah pastikan bahwa kredit skor kita sudah baik, apa-apa yang diperlukan kita siapkan. Nah, Tuhan juga begitu saudara. Tuhan sudah menaruh sebuah peta atau map supaya kita berjalan menurut urutan yang Tuhan berikan. Nah, urutan yang Tuhan berikan ini saya akan bagikan kepada saudara secara cepat saja, berasal dari Kejadian 2 ayat yang ke-8 dan selanjutnya. Nanti mungkin saya bisa minta Bapak Nano akan berikan sebuah mikrofon di depan ini untuk Pak Teddy bisa bantu saya membacakannya. Kejadian 2 ayat 8 dan 9 bisa dari depan sini bisa dikasih. Tapi saya akan bacakan sebelumnya, nanti setelah itu saya minta Pak Teddy akan membacakannya. Kejadian 2 ayat 8 dan 9 saudara. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi
yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 15, tadi 2 ayat 8 dan 9, lalu kita lompat ke Kejadian 2, pasal yang sama, ayat yang berbeda, 15, 16, 17, dan 18. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah saudara, kita akan ulang lagi pelan-pelan, nanti Pak Teddy bisa bacakan Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Iya, silakan Pak Teddy. Bisa langsung lihat sini juga, jadi bisa iya. Oh bisa iya. Kejadian 2. Iya, sudah. Iya, sudah. Kejadian 2 ayat 8. Kurang besar. Iya. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Iya. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Teddy. Nah saudara, tadi kita lihat bersama-sama ayat pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya. Jadi kita lihat ya, yang pertama saudara, kita melihat di sini bahwa tadi saya katakan kepada saudara, berbicara mengenai identitas, kita harus kembali kepada sebuah sumber yang tidak berubah. Sumber yang tidak berubah hanyalah firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Kalau banyak orang melihat identitas, kalau nggak kembali kepada Tuhan dan kembali kepada firman-Nya, maka seringkali orang mengambil identitas diri dari apa kata orang lain, dari apa kata dunia. Kamu harus pakai baju kayak begini. Kamu harus bergaul dengan pergaulan orang-orang yang seperti ini. Baru kamu dianggap. Yang akan jadi standar adalah dunia, saudara. Karena itu saya berkata kepada saudara bahwa penting sekali, bahkan dari saat kita, saya bicara buat semua ya saudara ya. Bukan hanya orang yang muda, tapi semua orang harus mengerti prinsip ini mengenai identitas. Karena kalau kita nggak kembali kepada sumber yang tidak berubah, kalau dunia itu berubah saudara. Saudara lihat model, dulu dari model celana sempit, itu dari model mungkin tahun 60-an, 50-an tahunnya begitu. Habis itu berubah jadi cut bray, dari baggy, nanti muter lagi. Jadi di dunia ini, itu semua berubah. Dan tidak ada yang bisa tetap, manusia pun berubah. Karena itu kita perlu memiliki sumber standar yang tidak berubah. Yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah adalah siapa saudara? Tuhan Allah Yesus Kristus. Karena itu kita kalau mau tahu siapa diri kita sebenarnya, kita harus kembali ke firman Tuhan. Iblis paling takut kalau kita mengetahui siapa identitas kita. Iblis paling takut. Dia nggak takut kalau kita berpura-pura berlagak seperti siapapun, enggak.
Tapi dikatakan kalau kita mau tahu identitas kita, maka kita kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah rentetan sebenarnya saudara, atau urutan atau sebuah pola ya yang Tuhan berikan. Kita harus jalan menurut apa yang Tuhan sudah rancang. Jadi kita kembali kepada Kejadian. Yang pertama, Tuhan menempatkan. Disitulah ditempatkan manusia itu. Jadi saya bikin ininya begini ya, ditempatkan. Place. Nah, pada saat kita sebagai anak Tuhan, kita harus bersyukur Tuhan menempatkan kita di keluarga. Kita nggak bisa pilih keluarga seperti apa. Kita juga harus bersyukur Tuhan menempatkan kita dan kita harus mau ditempatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja kita. Kita harus mau ditempatkan, saudara. Banyak orang itu mencari, oh saya mau menempatkan diri sendiri-sendiri. Saya mau pindah ke sini, saya mau pindah ke sini, saya mau segala macam. Tapi kita harus belajar mau ditempatkan Tuhan di sebuah tempat yang sudah menjadi rancangannya Tuhan. Karena itu kalau kita bekerja di satu company, belajar mengucap syukur, belajar bertahan di situ. Nanti dari situ Tuhan lagi persiapkan kita, baru Dia angkat. Kalau memang Tuhan punya rencana yang besar, Dia angkat kita. Ada waktunya kita mungkin dapat promosi, ada waktunya kita mungkin dapat tawaran kerja di tempat lain yang lebih baik, Dia tempatkan. Demikian juga di dalam kita bergereja, saudara. Harus ada tempat. Jadi manusia harus ditempatkan. Kedua, Dia memberikan panggilan. Purpose. Purpose itu ditemukan pada saat kita setia ada di sebuah tempat. Maka kita dapat panggilan, kita dapat purpose itu. Nah, dikatakan purpose-nya untuk mengusahakan dan memelihara. Itu tugasnya Adam. Ini semua terjadi sebelum Tuhan menciptakan Hawa, saudara. Jadi ini juga buat orang-orang yang sedang mencari pasangan hidup penting, atau orang-orang yang mungkin usianya jauh lebih dewasa. Tuhan akan memberikan orang atau saudara akan menemukan orang-orang yang akan membawa saudara semakin baik dengan Tuhan, semakin baik di dalam usaha. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa jadi bisnis partner, orang-orang yang bisa jadi komunitas bagi saudara, dibawa kepada situ. Tapi sebelum Tuhan memberikan orang-orang yang akan memimpin saudara jauh lebih dekat kepada Tuhan, kita mesti mengerti bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam tempat-tempat yang memang kita harus belajar setia. Nah, pada saat kita mau ditempatkan Tuhan, di situ Tuhan akan berikan kita purpose. Kita nggak bisa temukan purpose dan tujuan hidup sembarang-sembarang atau lihat kepada dunia. Kepada Kanye and Kardashian dan segala macam itu, oh sekarang kayaknya begini aja deh ikut-ikutan. Enggak. Kita purpose dan tugas itu kita dapatkan panggilan kita langsung daripada Tuhan. Jadi tadi kita udah lihat, pertama place, kedua kita akan dapatkan purpose. Kita menerima panggilan tugas daripada Tuhan waktu kita ada di tempat itu, saudara. Makanya kita harus belajar jadi orang setia, karena dari situlah Tuhan bukakan dan Tuhan siapkan kita. Dari situ Tuhan akan menyediakan. Prinsipnya, He supplies what He called us to do. Kalau kita jalankan panggilan Tuhan, hidup kita akan dicukupkan sama Dia, karena kita tahu yang kita kerjakan ini adalah bisnisnya Tuhan. Adalah bisnisnya Tuhan. Saya harus sungguh-sungguh melakukan panggilan ini, menjadi gembala, dan pikiran segenap keberadaan saya harus saya fokus. Saya percaya at the end segala keperluan dan segala apa yang saya butuhkan pasti Tuhan akan supply. Karena I'm doing His business. Itu dikatakan provision, penyediaan. Dikatakan di sini semua pohon dalam taman ini. Jadi saya akan cuma beberapa ayat ini, saudara, dari ayat itulah urutan-urutannya. Semua Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, sama seperti ini. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon. Itu buat Adam, saudara. Hawa belum ada. Cuma maunya Adam saat itu ditempatkan, dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma tahu dia ada di situ. Ditempatkannya di situ. Dari situ Tuhan yang akan provide, saudara. Jadi dikatakan place, ditempatkan, lalu diberi tugas, diberi panggilan, purpose Tuhan berikan buat kita, lalu provision.
Tuhan akan sediakan. Dari sini kita juga belajar bahwa dari situlah kita mendapat identitas. Dari mana identitasnya? Dari ayat ini. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Identitas yang dibentuknya. Nah, kata-kata identitas atau yang dibentuknya ini, saya mau ajak saudara lihat di Kejadian, ini dia, Kejadian 1, kita mundur Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Jadi kita lihat sama-sama ya saudara ya, setelah kita mau ditempatkan Tuhan, kita mengerti, kita setia ada di sebuah keluarga, di sebuah tempat pekerjaan, di dalam gereja, dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang hebat bagi kita. Pada saat kita setia ada di sebuah tempat, Dia siapkan kita di situ. Dia latih kita, Dia siapkan, Dia bentuk kita di situ. Dari situ Tuhan juga yang berikan penyediaan, Dia berikan provision, Dia yang memberikan kebutuhan kita. Dan dari situ kita menemukan identitas kita. Ada orang bisa, saudara, ngawur tadi saya berikan ya, maksudnya identitasnya diatur oleh orang lain, dipengaruhi orang lain. Kalau saudara melihat ya, dunia dengan semua advertising yang 24/7 non-stop itu berusaha mendikte kita untuk menjadi seseorang seperti yang dunia mau. Kamu harus minum Coca-Cola, kamu harus makan di sini, kamu harus begini, kamu harus berpakaian seperti ini, kamu harus ini di situ. Nah, dunia mendikte kita. Akhirnya kita nggak tahu identitas kita ini apa. Dan karena saya bilang pada saudara, identitas apa? Dunia ini kan berubah-berubah. Dari situ makanya sekarang pun anak dari kecil dikasih, kita bilang, oh nanti terserah dia mau jadi apa. Itu sesuatu yang memang dirancang oleh iblis seperti itu, saudara. Jadi kita mengerti bahwa pada saat kita mau mengikuti polanya Tuhan seperti ini, Dia menempatkan kita seperti Allah menempatkan Adam di Taman Eden. Dia memberikan tugas, purpose untuk mengelola, memelihara taman itu. Dan Dia juga mencukupi, semua pohon bisa kamu makan, bisa kamu nikmati. Lalu Dia memberikan identitas. Sebenarnya masih ada kelanjutannya, saya lanjutkan minggu depan lagi tuh saudara. Saya hanya mau mengajak saudara melihat mengenai identitas kita di hadapan Tuhan. Yang ditakuti oleh musuh adalah kita mengetahui dan menyadari identitas kita. Kalau saudara lihat film-film Hollywood, film-film superhero, itu penjahat gak akan ketakutan pada saat si superhero ini dia tahu kemampuan, kekuatan dia. Musuh takut saudara. Iblis gak akan takut kalau kita pura-pura menjadi apa, kita menjadi bukan diri kita sendiri seperti apa yang dirancang Tuhan. Iblis gak takut. Tapi iblis akan takut kalau kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, panggilan kita berdiri teguh, kita berjalan masuk kemanapun, gunung terbelah menjadi dua. Iblis takut, di situ kita punya kuasa saudara. Di situ kalau saudara pernah lihat, ada beberapa waktu lalu seseorang mengirimkan pesan di WA, ada hamba Tuhan yang bisa tengking orang, itu kan banyak sebenarnya saudara. Iblisnya orangnya bisa gelepar-gelep, itu karena ada kuasa. Dia tahu. Nah itu yang ditakuti oleh iblis saudara. Kita mengetahui dan menyadari siapa identitas kita. Nah dari sini saya mau ajak saudara masuk ke dalam perjanjian lama, melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28. Tadi judulnya hari ini adalah Saya adalah anak Allah. Nah sering kali statement ini kita take it for granted. Saya anak Allah. Kita tidak mengerti secara utuh apa artinya anak Allah itu. Atau we take it for granted, kita juga bisa, selain we take it for granted, kita menyia-nyiakan, kita menyepelekan, kita mengecilkan arti anak Allah, bisa juga kita menggunakannya dengan cara yang salah.
Hidup kita nggak karuan, tapi kalau kita punya kebutuhan, kita punya masalah, kita mau keluar dari masalah itu, kita butuh kebutuhan, kita bersikap sebagai anak Allah. Oh jangan dong, kita kan anak Allah. Wait a minute, padahal hidup kita sehari-hari tidak mencerminkan siapa anak Allah itu. Nah hari ini saya mau ajak saudara kita belajar sesuatu kebenaran dari status yaitu anak Allah itu saudara. Nah kita mau melihat dari 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini yang Paulus bilang melihat bayang-bayang dalam cermin. Ini. Lalu setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah saudara, istilah ini saudara, anak-anak Allah ini memang tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Kasih karunia yang ada di dalam ayat 1 ini saudara, ini merupakan dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan. Ini sebuah bentuk berkat yang tidak bisa disamakan dengan berkat materi, dengan berkat kenikmatan. Berkat Tuhan yang besar ini tidak bisa disamakan dengan berkat materi dan tidak berbicara tentang berkat materi, berkat kenikmatan, berkat kenyamanan. Berkat Tuhan yang besar ini juga tidak berbicara tentang kesehatan, kekuatan, tidak juga bicara tentang kebebasan atau kita terbebas dari masalah, tidak saudara. Tetapi berkat besar yang Tuhan berikan ini berbicara mengenai status kita sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberikan status. Nah kita kalau pikir secara ini aja sepertinya memberikan seperti apa ya? Makanya saya kasih sebuah pertanyaan. Kasih karunia seperti apa yang telah diberikan Allah kepada saudara dan saya? Kasih karunia yang seperti apa sih? Anak Allah, so what? Kita dengar itu dari kita kecil, anak Allah. Tapi hidup kita ya begini juga. Ngalamin masalah, ngalamin kedukaan, sakit, kelemahan, kerugian, kehilangan. Apa sebenarnya kasih karunia yang Allah sudah berikan bagi saya dengan status anak Allah itu? Nah yang pertama saudara, nah berkat yang terbesar yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesulitan, kemiskinan, sakit dan keterbatasan adalah menjadi anak-anak Allah dan tetap menjadi anak-anak Allah. Ini Yohanes katakan berkat yang sangat besar, berkat yang sangat istimewa yang tidak terpikirkan. Nah saya mau ajak saudara seperti apa maksudnya karunia yang besar itu saudara. Nah mengapa saudara dan saya perlu melihat status menjadi anak-anak Allah sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Tadi saya katakan istilah ini kita udah dengar dari kita kecil, anak Allah. Dari mungkin kita belum jadi orang percaya pun kita dengar istilah anak Allah. Tapi apa sih sebenarnya istimewanya ini? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Yang pertama saudara, status ini adalah status yang dikaruniakan Allah. Status ini adalah status yang dikaruniakan Allah saudara. Nah kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 itu. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Nah kata-kata lihatlah betapa besar kasih itu di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan
See what kind of love the Father has given to us. Nah, istilah betapa besar, lihatlah betapa besar, itu banyak juga di dalam bahasa Inggris dikatakan what kind of love is this? Ini kasih yang seperti apa sih? Kasih Tuhan yang seperti apa sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu ya saudara, kata what itu dipakai kata adalah kata potapen yang berasal dari asal kata potapos. Nah potapos itu suatu statement yang istilahnya itu kasih yang seperti apa ya? Nah istilah ini di dalam artinya adalah potapos itu from what country? Dari negara mana itu? Itu orang yang seperti apa? Nah istilah itu dipakai juga di dalam Lukas. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus meredakan angin ya? Nah waktu murid-muridnya berkata, siapa gerangan orang ini? Nah itu sama. Katanya tuh potapos itu. Siapa gerangan orang ini? Karena itu juga yang dipakai Yohanes. Ini kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti apa seperti itu? Siapa gerangan orang ini? Karena waktu perjanjian lama saudara, yang dapat mengendalikan angin, yang dapat mengendalikan air dan alam, itu hanya Yahweh. Nah pada waktu mereka melihat, makanya ada ayat selanjutnya. Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Di dalam budaya mereka yang bisa melakukan itu hanya Yahweh. Makanya murid-muridnya berkata, orang ini siapa ya? Padahal selama ini dia panggil Rabi, Guru. Begitu Tuhan Yesus meredakan angin dan badai itu, dan laut dan danau itu, mereka bilang, orang ini siapa? Mereka gak bilang lagi, kok Rabi hebat ya, Guru hebat, enggak. Ada sebuah pengakuan yang baru muncul dari hati mereka dan mengatakan bahwa siapa orang ini? Kok alam tunduk? Karena buat orang Yahudi saudara, hanya Yahweh yang bisa bikin itu. Kalau tiba-tiba ada orang bisa bikin, mereka bingung. Mereka bilang, siapa orang ini ya? Kok bisa melakukan hal yang seperti itu? Nah kita lihat saudara bahwa telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Telah terjadi sesuatu yang luar biasa yang sudah terjadi. Dan hal ini memang kasih ini di luar akal kita. Di luar kemampuan kita untuk mengerti. Nanti saya jelaskan kepada saudara, kenapa ini di luar akal kita. Di luar apa yang kita bisa pahami saudara. Bagaimana orang berdosa, orang yang memberontak, orang yang melawan Allah, dimasukkan menjadi keluarga Allah. Dipakai kata diadopsi, menjadi keluarga Allah. Itu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya seperti itu? Saudara, kita mau terima orang kerja pun kita mesti ada background check. Sekarang Tuhan udah lihat bahwa orang-orang manusia ini penjahat semua, pemberontak. Lah kok mau diadopsi masukin keluarga kita tuh cerita apa? Cerita seperti apa itu saudara? Kenapa kok orang begitu kok mau dimasukin ke sini? Kita di gereja aja ya. Kalau ada orang udah mulai aneh-aneh, kita kan juga semua udah mulai merasa tidak nyaman, saudara. Aduh, kok orangnya begitu ya? Itu baru orang yang bukan tipe penjahat ya. Mungkin orang ini ada kelakuan dan segala macam, kita udah mulai gelisah. Yang terjadi dengan apa yang Bapa lakukan, dia mengadopsi penjahat, ya, pemberontak masuk ke dalam keluarganya. Itu kasih seperti apa coba? Kasih seperti apa saudara? Dia lakukan seperti itu. Kita diadopsi oleh Allah.
Adopsi adalah tindakan, apa saudara? Tindakan untuk memasukkan atau tindakan untuk memindahkan orang asing di luar keluarga ke dalam keluarga secara legal. Ini namanya adopsi. Waktu saya dan Peggy sebelum punya Tio itu ada beberapa tahun, dan sebenarnya Peggy pernah keguguran. Jadi nanti di surga saya ketemu anak saya yang nomor 2 sebenarnya. Sebelum Tio ada satu lagi, tapi keguguran. Dari situ kita sempat pikir, kita adopsi aja kali ya. Sempat pikir saudara. Dan mengadopsi anak itu bukan sembarangan. Itu mesti panggilan. Dan mengadopsi pun kita pilih bibit bebet bobotnya dong. Gak sembarangan. Nah ini memindahkan orang asing yang di luar keluarga saudara. Kita pun kalau mau mengadopsi kita kadang-kadang lihat dulu dari keluarga papa, mama, dari semua tante segala macam, kalau ada satu yang memang ini kita angkat dia aja tuh. Kan bagaimanapun masih ada hubungan darah lah. Iya kan? Ini memasukkan orang asing ke dalam keluarga Allah saudara. Nah itu yang kita lihat, orang asing tersebut ya saudara, setelah diadopsi, itu akan memiliki hak yang sama dengan anak yang sesungguhnya. Hak yang sama. Karena itu saudara, sebenarnya yang berhak memanggil Allah itu Bapa, sesungguhnya hanyalah Allah anak. Yesus Kristus. Dia aja yang layak, kita ini gak layak. Karena gak punya hubungan apa-apa saudara. Cuma anak yang bisa bilang papanya tuh Bapa. Cuma anak. Sesungguhnya yang bisa memanggil Allah itu Bapa hanyalah Yesus Kristus. Dia anak yang sesungguhnya saudara. The begotten Son, anak satu-satunya. Hanya Yesus Kristus. Nah satu kali Gus Dur pernah bicara ya. Agama yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah agama Kristen. Karena apa? Kita panggil Tuhan itu Bapa. Amin saudara. Di doa Bapa kami Tuhan gak ngajar, ya Tuhan Maha Mulia yang bertahta dan duduk di singgah. Oh gak ada. Kita diajar Bapa kami. Agama yang paling dekat dengan penciptanya dan dengan Tuhan itu. Gus Dur yang bilang, saudara Google. Sekarang kemana-mana kan ada Google aja, bukan saya ngomong. Nanti saya dipikir menghujat lagi gitu ya. Itu Gus Dur yang ngomong. Ada agama-agama yang mesti pakai pengeras, saya gak usah ngomong. Ada agama yang panggil Tuhannya Om. Om yang, nah ada yang begitu kan. Cuma agama kita yang panggil Tuhan, apa saudara? Bapa. Jadi saya mau saudara pulang dari tempat ini membawa sebuah pengertian yang baru bahwa saya ini anak Allah. Apa yang sesungguhnya telah terjadi kalau saya ini anak Allah saudara? Mengapa kita perlu melihat status anak Allah menjadi sebagai sesuatu yang sangat berharga? Tadi yang pertama kita belajar status yang dikaruniakan. Kita diadopsi, dipindahkan, diangkat oleh Tuhan saudara. Itu sebuah karunia yang tidak ternilai. Yang luar biasa itu tadi istilahnya kasih semacam apa ini. Karena itu kita lihat status yang istimewa. Yang kedua, karena status sebagai anak seharusnya hanya dapat dimiliki oleh Kristus. Cuma Kristus yang hanya bisa mengatakan anak Allah. Dalam konteks Allah Tritunggal, satu-satunya yang dapat memanggil Allah itu Bapa adalah Allah anak, Kristus. Walaupun bagi kita juga sebenarnya dapat memanggil Allah itu Bapa, karena memang Dia yang menciptakan jagat raya dan yang menciptakan kita sebagai manusia di dalam ciptaannya. Kalau kita kan sebagai manusia yang menemukan ini, yang menemukan itu, seringkali kita sebut apa? Bapa. Bapak proklamator siapa? Soekarno.
Istilah itu Bapa yang menemukan, ya kan? Nah karena itu kita panggil Bapa karena dalam konteks Dia yang menciptakan, ya sah. Tapi sebagai Bapa, sebagai antara Bapa dan anak, hanya Kristus sebenarnya yang bisa, saudara. Jadi Yohanes katakan kepada kita, status ini terlalu istimewa dan jangan dianggap sepele. Karena itu Yohanes katakan, tinggallah di dalam kasih karunia itu. Iya, Nah ini, lihatlah betapa besar kasih Bapa itu kepada kita. Tinggallah di dalam ini. Nah ini. Tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya. Nah, latar belakang dari kitab 1 Yohanes ini, saudara, banyaknya pengajar-pengajar asing yang menyesatkan orang-orang Kristen. Makanya mereka udah gak lagi percaya kepada Allah. Dikatakan banyak jalan ke Roma. Makanya mereka meninggalkan Tuhan. Yohanes bilang, tinggallah di dalam Kristus. Lalu dikatakan ayat yang pertama pasal 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan. Itu cinta atau kasih yang luar biasa yang seperti yang gak sanggup manusia pikirkan, saudara. Nah dari situ kita masuk yang kedua ini, saudara. Karena status Allah hanya dimiliki oleh Kristus. Dalam saat yang bersamaan konsep anak Allah bukan hanya kita gunakan untuk melihat diri kita sendiri, saudara, tapi harus kita gunakan untuk memandang orang lain. Karena itu di situ membantu kita untuk hidup di dalam kasih. Karena kita juga memandang orang lain sebagai anak Allah. Orang yang sama dengan kita, pemberontak yang harusnya dihukum, kok diadopsi sama Tuhan. Orang lain sama tubuh Kristus kita ini. Kita tuh sama, orang lain itu sama dengan kita, sama-sama diadopsi. Dari situlah membantu kita untuk mengasihi orang lain, saudara. Jadi dikatakan status sebagai anak Allah hanya dimiliki oleh Kristus. Tapi bisa dimiliki oleh kita, saudara. Yang ketiga, menjadi anak Allah adalah inisiatif Allah. Iya dong. Yang adopsi itu selalu datang inisiatifnya dari yang mengadopsi, saudara. Nggak mungkin kita ke panti asuhan lalu anaknya bilang, oh Pak nanti adopsi saya ya gitu. Lalu kita nurut, oh iya itu enggak. Selalu inisiatif dari Allah, saudara. Orang asing, orang-orang najis, orang yang berdosa dimasukkan ke dalam keluarga Allah. Saudara, Tuhan kita, saudara, Allah Bapa, itu bukan seperti orang atau bapak-bapak yang kesepian. Kita kan kalau nggak punya anak kesepian, kalau nggak mau adopsi anak ya kita punya anjing atau kucing. Bapak ini bukan nggak punya anak atau bukan kesepian pertama. Kedua, Bapa di surga itu juga bukan Bapa yang tidak puas dengan anak Yesus Kristus. Bapa di surga itu Bapa yang sempurna, Bapa yang kudus. Karena itu anaknya, Allah anak adalah anak juga yang sempurna, yang kudus. Karena itu sukacita Bapa itu sukacita yang penuh, sukacita yang sempurna. Dan sebenarnya pertanyaannya sekarang begini, saudara. Mengapa perlu Bapa mengadopsi kita? Apa perlunya sih? Itu. Sampai kepada titik ini, saudara. Sekarang kita pikirkan. Penting amat bagi Tuhan untuk mengadopsi. Dia udah puas, dia udah sukacita, dia sudah segala-galanya anaknya Yesus Kristus itu sudah mencukupkan bagi dia. Udah sukacitanya penuh, udah sempurna. Sama seperti Bapa, anak juga sempurna. Anak juga kudus dan sempurna sama seperti bapaknya. Lah kok apa perlunya kita diadopsi juga? Mending kalau yang diadopsi itu kalau ada bapak-bapak, aduh saya nggak, ya mungkin di dunia ini ada lah ya saudara. Saya percaya ada lah, mungkin orang tua atau bapak yang seperti itulah. Ada, karena kan manusia tidak ada yang sempurna. Dengan apalah anaknya
dibuang pelan-pelan. Oh ya ini, dia nggak ngomong, tapi isi hatinya menunjukkan itu. Nanti ada anak orang atau siapa gitu dianggap seperti, oh ini anak yang tidak pernah aku dapatkan. Nah itu, ada begitu. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu, saudara. Tuhan Yesus tidak, Allah Bapa tidak seperti itu. Mengapa Bapa mengadopsi orang asing yang memberontak, saudara? Saudara dan saya itu anak manusia sebenarnya. Nah, anak manusia ini istilah dalam perjanjian lama dikatakan anak manusia yang mencintai dosa di dalam perjanjian lama. Nah, ini terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 2 yang dikatakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, saudara mungkin pernah bertanya tentang ayat ini. Itu maksudnya apa ya? Ada anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Kenapa ada pernyataan itu di situ? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu. Nah, di sini saudara, ada beberapa dari ahli Alkitab ya, alasan untuk ini, tapi saya lebih cenderung melihat bahwa anak-anak Allah ini adalah anak-anak dari keturunan Set. Saudara tahu Set? Set itu anak yang didapatkan oleh Adam dan Hawa setelah Habel mati dibunuh Kain. Jadi dari Set itu anak-anaknya, keturunannya itu punya hubungan sama Tuhan semua. Nah, anak-anak Adam dan Hawa yang lain ini anak-anak berandal semua. Anak-anak gak takut Tuhan, makanya dibilang anak-anak manusia. Yang ini anak-anak Tuhan. Karena dari Set, arti Set itu saudara, anak-anak Allah dari keturunan Set yang mempunyai hubungan dengan Allah. Arti nama Set adalah kompensasi, orang yang ditetapkan fondasi atau dasar. Dan dari Set inilah garis keturunan kepada Nuh, Abraham, Daud sampai Tuhan Yesus. Makanya disebut anak-anak Allah. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan yang dari awal sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kita lihat bahwa Paulus juga mengatakan di dalam Efesus, Saudara. Dikatakan di situ bahwa di dalam kitab Efesus sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Terhitung di antara anak-anak manusia. Ketika kami hidup di bawah hawa nafsu, daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita ini sebenarnya bukan anak-anak Allah. Sebelumnya bukan anak-anak Allah, kita dikatakan anak-anak murka. Ini Paulus bilang. Anak-anak murka. Orang-orang asing, orang-orang pemberontak yang harusnya dihukum, saudara. Sekarang saya mau ajak saudara, Allah selalu mengatakan dirinya ya, akulah Bapa, Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tahu bahwa kehidupan 3 generasi ini juga gak sempurna. Abraham pernah bohong, Abraham bikin kesalahan, makanya ada saudara sepupu kita yang lain, ya kan? Ishak juga begitu, Yakub yang sudah diganti menjadi Israel, tapi sampai hari ini kita mengenal Yakub sebagai Yakub. Arti Yakub apa? Penipu. Jadi istilah kata, Tuhan gak malu mengakui saya nih Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kita saudara, kita manusia kalau diasosiasikan dengan seseorang yang jelek kan kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, gak mau kan. Oh masih saudara sama dukun yang tukang tipu itu, mana ada kita mau begitu. Kita selalu mau sama orang-orang yang bagus-bagus. Tapi kok Allah mau saudara diasosiasikan dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Gak pernah dibilang Israel, kita masih kenal Yakub sampai sekarang, Yakub. Nah dari situ kita melihat saudara. Makanya kita gak boleh take it for granted, gak boleh memandang remeh.
Bagaimana manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Allah. Tadi kita udah lihat yang pertama, status yang dikaruniakan Allah. Ini kasih yang seperti apa? Kita dapat sebuah karunia yang tidak masuk akal. Gak masuk akal. Yang kedua, status sebagai anak Allah sebenarnya hanya dimiliki Kristus. Kalau kita bisa memiliki, itu juga karunia, saudara. Yang ketiga, menjadi anak-anak Allah adalah inisiatif Allah. Ini juga berkat yang luar biasa. Yang tidak dapat kita pikirkan sama sekali. Yang keempat, yang terakhir saudara, untuk menjadi anak-anak Allah yang tunggal harus dikorbankan. Ini makin dalam ya saudara, makin dalam lagi nih. Makanya dari awal saya bilang konsep status sebagai anak Allah gak bisa dipandang remeh. Karena pada akhirnya Allah untuk mengadopsi kita nih, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Itu inisiatifnya Tuhan, tapi caranya bagaimana? Allah harus membunuh anaknya supaya kita bisa masuk keluarga kita. Coba pikirkan sejenak. Coba saudara pikirkan, saudara punya anak-anak ya. Saudara mungkin punya anak yang paling dekat sama saudara. Sekarang pikirkan, paling dekat sama saudara. Anak yang kuai-kuai, pinter, bukan cuma pinter, baik, cakep, pinter, baik, cantik. Memperhatikan kita gak punya uang dikasih uang, semua. Pokoknya anak ini, waduh hebat. Lalu, saudara bunuh dia, supaya saudara bisa ambil tukang becak satu jadi anak saudara, bayangkan. Coba renungkan nih saudara ya, kok bisa begitu? Kok bisa? Kita mau pilih calon pasangan hidup anak kita aja nih ya. Waduh, kan gak gampang ya saudara ya. Calon istrinya, calon suaminya, itu kan juga gak gampang. Nah ini ya, in order supaya Allah dapat mengadopsi kita, anaknya yang baik itu, anaknya yang sempurna, anaknya yang tanpa cacat, anaknya yang kudus dan yang tidak bersalah saudara, harus dibunuh supaya dia bisa mengambil kita masuk ke dalam keluarga Allah. Itu sesuatu yang gak kepikiran saudara. Manusia gak ada yang pernah melakukan itu. Gak ada yang pernah melakukan itu. Dipilih anaknya yang paling ini dibunuh supaya penjahat kemarin yang baru ngerampok rumah tetangga bisa jadi anak keluarga kita. Lah masa ada begitu saudara? Masa ada begitu loh? Ini yang saya katakan, identitas kita sebagai anak Allah ini jangan dipandang remeh. Kita ada itu karena seseorang pernah dibunuh supaya kita bisa ada di tempat kita sekarang. Ini juga buat saya sesuatu yang baru saudara. Selama ini saya pikir ya Tuhan Yesus engkau korbankan anakmu yang gini. Lama-lama ya saudara jadi biasa gitu kayaknya. Jadi kayaknya ya kan Tuhan kan maha bisa, maha kuasa. Kalau dia mau bikin itu ya udah gitu. Kita kayaknya begitu aja. Sama kayak manusia, kita kasih, dia bilang kok gak terima kasih. Loh aku juga gak minta. Kalau kamu kasih ya udah kasih aja gitu. Kita ketemu orang begitu aja kayaknya kita bilang udah pernah mata kelilipan sendal. Nah gitu kan. Udah pernah mulutnya ke ini kemasukan sepatu kan udah gemes gitu. Kita kan juga secara tidak sadar dan secara tidak langsung ada banyak kali sikap hati kita juga bilang begitu sama Tuhan. Ya kalau Tuhan ngorbankan anaknya begini-begini segala macam, ya Tuhan lah. Dia kan maha kuasa. Sampai kita bilang padahal ya saudara, itu sesuatu yang dikerjakan Allah saudara. Anaknya yang sempurna itu dibunuh supaya pemberontak, penjahat,
orang asing dapat masuk ke dalam keluarganya dia. Itu yang luar biasa, saudara. Ini yang saya sebut tadi, kasih yang sebenarnya kasih macam apa itu? Kasih yang seperti apa? Paulus katakan sekarang ini saudara, dengan gambaran yang seperti ini sebenarnya hanya mewakili mungkin 0,0% saya bisa katakan. Makanya tadi firman Tuhan katakan nanti waktu kita dipanggil Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, di situ baru kita mengerti 100%. Sekarang hanya bayang-bayang di cermin. Kayak kita dulu-dulu waktu masih kecil lagi di jalan panas, dari jauh kita lihat kok ada seperti kayak air ya. Begitu dekat nggak ada airnya. Oh ternyata kita belajar itu fata morgana, sama. Sekarang juga kita lihat kok bisa ya Bapa di surga membunuh anaknya yang sempurna hanya untuk mengadopsi seorang pemberontak dan penjahat model kayak saya ini. Bahkan sebelum saya bertobat, masih berdosa, dia sudah kerjakan dulu saudara. Ini yang Yohanes katakan status yang istimewa. Amin saudara. Ini kasih yang tidak masuk akal. Ini kasih yang di luar konsep pikiran manusia. Kok bisa? Allah bukan seorang kakek atau seorang tua yang kesepian. Dia bukan kecewa dengan Tuhan Yesus, dia sempurna, dia dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Dan mengapa Tuhan Yesus harus dikorbankan supaya pemberontak dan orang asing bisa masuk ke dalam? Itu saudara. Kalau kita nggak bisa juga menerima orang lain, mengampuni orang lain sama seperti Allah mengajarkan kita, sesungguhnya kita belum masuk sebagai anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu, anak Allah yang tunggal harus dikorbankan saudara. Dari situ kita mau lihat apa kata Paulus di dalam Galatia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi apa saudara? Anak itu. Kita ini anak Allah, karena itu jangan pernah remehkan. Jangan pernah kita mengasihani diri sendiri. Jangan pernah kita keluar daripada perkumpulan kawanan domba. Kalau kita mengasingkan diri sendiri, itu sasaran empuk iblis. Nanti iblis yang akan jadi standar kita dan dunia yang akan mengajari kita. Kita gak sadar kalau kita ini anak. Kita gak sadar kalau anak juga punya hak yang sama. Hak yang sama loh saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, amin saudara, diberinya kuasa supaya menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Karena Tuhan sudah melakukan bagiannya, dia mengorbankan anaknya yang sempurna, bagian kita adalah menerima Tuhan Yesus, menerima pengorbanan Yesus. Nah dari situ kita diberi kuasa saudara, menjadi anak-anak Allah. Kita punya kuasa yang sama seperti Kristus saudara. Karena hubungan itu, Galatia 8 ayat 17 ini. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah itu. Orang yang diadopsi menjadi anggota keluarga, menjadi anak dari pasangan suami istri. Anak itu juga punya hak yang sama saudara. Nah kita nih diadopsi menjadi anak Allah. Kita juga berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wah itu bayangin. Kristus punya hak, kita juga punya hak. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi bagian kita, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan menerima janji-janji Allah. Kita nggak bisa asal mengaku, oh aku anak Allah.
Tetapi hati kita nih masih jauh sama Tuhan. Hati kita belum dibereskan sama Tuhan. Hati kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan sungguh-sungguh. Kalau cuma omong begitu, iblis juga cuma you palsu. Sesuatu yang palsu, yang KW nggak jadi, iblis nggak takut saudara. Tapi kalau kita benar-benar mengalami kelahiran baru, mengalami perubahan dari Roh Kudus, kita berkata, aku anak Allah. Nah di situ kita juga bertahan di dalam penderitaan, karena dikatakan dunia nggak mengenal kita. Karena itu kalau dunia menghina kita, itu sebuah natur sebenarnya. Hal yang natural buat kita di dalam penderitaan. Makanya kemarin saya bilang, blessed are those, diberkatilah mereka yang setia di dalam penderitaan. Kok kata berkat disandingkan dengan penderitaan? Maksudnya seperti apa? Ternyata dari situ Tuhan membuka bahwa pada saat engkau ada di dalam penderitaan, sebelum Tuhan merubah masalahmu, Tuhan mau mengubah dirimu dulu. Kalau diri kita diubah Tuhan, kita sadar kita pernah lakukan kesalahan, kita sadar kita lemah, kita diubah Tuhan, di situ kita dapat berkat Tuhan. Makanya dikatakan, diberkatilah engkau di dalam penderitaan. Berbahagialah engkau di dalam penderitaan, itu dia. Pada saat kita berubah, kita dapat berkat. Ada banyak orang di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan. Tuhan berusaha mengasih tahu dia, kamu nih salah caranya dari awal. Tapi orang ini gak mau denger. Sepanjang hidupnya dia selalu ada di lingkaran itu aja. Begitu aja. Itu benar-benar menyedihkan saudara. Tuhan mau dia berubah, dia sadar. Dia gak pernah sadar. Bagi dia yang salah adalah orang lain. Yang salah adalah semua-semua. Bukan saya. Ya maaf kata. Orang begini gak bakal menikmati berkat Tuhan. Karena di dalam Tuhan izinkan pergumulan, izinkan penderitaan, Tuhan lagi mau korek dia. Kamu nih mesti berubah. Ada caramu yang salah, ada konsep pikiranmu yang salah, ada sikap hatimu yang salah, ada keputusanmu yang itu salah. Dia gak mau berubah, ya udah. Tapi waktu dia sadar dia berubah, dia dapat berkat saudara. Karena itu orang bertobat, itu mujizat, orang itu dapat berkat. Lu bertobat, wah puji Tuhan lo sadar, itu. Orang di mana-mana untuk sadar itu berat saudara. Kita juga gak bisa rubah orang, mesti Tuhan rubah dia. Mau kita ngomong sampai gigi kering, rontok-rontok, gak mungkin dia bisa berubah. Cuma Tuhan bisa bikin dia berubah. Tuhan bisa bikin dia berubah kalau dia gak mau dia akhirnya sadar. Makanya ada banyak peristiwa di mana orang ini sampai jatuh, sampai benar-benar di bawah. Baru dia sadar, oh iya ya, aduh selama ini gua udah sombong. Nah, walaupun mungkin udah 3 perkawinan, udah habis berapa million, rumah udah habis, gak apa-apa. Yang penting dia sadar, dia bertobat. Puji Tuhan. Daripada sampai akhir gak sadar-sadar. Nah lu, ini dia saudara. Berbahagialah mereka yang ada dalam penderitaan. Waduh, orang dunia mana mengerti. Tapi ternyata bahwa di dalam pergumulan kita, yang mengubah masalah itu urusannya Tuhan. Dia mau rubah atau dia gak mau rubah, itu urusan Tuhan. Sama kayak Paulus, Tuhan biarlah utusan iblis ini berlalu daripadaku. Kata Tuhan, Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Kamu mesti begini biar kamu gak sombong. Nah itu. Dia sadar. Nah, dari situ mau masalah dirubah urusan Tuhan. Tapi yang penting kita berubah. Kalau kita berubah saudara, kadang-kadang kita lihat masalah, oh ini sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya perlu begini aja kok, sayangnya begini, beres. Kadang begitu, kadang kalau kita berubah, Tuhan akhirnya buka jalan. Oke, kamu ngalamin mujizat. Oke, kamu ngalamin kebaikan Tuhan. Dari situlah saudara, kita belajar dan akhirnya kita sadar, iya kita ini anak Allah. Yesus sudah dikorbankan supaya kita nih yang pemberontak bisa akhirnya diadopsi sama Tuhan. Dan bisa menerima janji Allah.
Ini loh kasih yang luar biasa itu. Ini kasih yang di luar akal pikiran kita. Lalu dikatakan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini Galatia ini yang ditulis Paulus luar biasa, saudara. Dia mengingatkan kita sebagai anak Allah. Kita berhak menerima janji Allah. Dan kita menerimanya bersama Kristus, jika itu dia. Kita menderita bersama Dia. Karena itu dikatakan waktu kita menderita dalam pergumulan, jangan putus asa, jangan cepat marah dan kecewa. Tetapi sadarlah dan berkata, Tuhan, aku ini anak Allah. Kalau Tuhan izinkan aku melalui ini, aku tahu ada rencana Tuhan yang besar. Wah, udah. Luar biasa. Disitulah kita hidup sebagai anak-anak Allah, saudara. Nah, jadi kita belajar hari ini, status anak Allah adalah status yang dikaruniakan. Status anak Allah sesungguhnya hanya dimiliki oleh Kristus. Tapi kita pun beroleh anugerah menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah adalah inisiatif Allah. Dan untuk menjadi anak Allah, maka anak Allah yang tunggal harus dikorbankan. Nah, disinilah saudara, kita belajar mengerti, saya adalah anak Allah. Karena itu saya gak bisa lagi hidup seperti yang lalu-lalu. Karena Bapa di surga sudah mengorbankan anaknya. Supaya saya bisa diakui juga menjadi anak Allah. Ini hal yang luar biasa, saudara. Satu bentuk kasih yang gak masuk di pikiran kita. Identitas seperti inilah yang harus kita miliki. Waktu kita setia, Tuhan menempatkan kita. Tadi udah dilihat sini ya, waktu Tuhan setia menempatkan kita di dalam semua keluarga, gereja dan lain-lain. Waktu Tuhan menempatkan kita di dalam tempat kerja dan Tuhan memberikan tugas, panggilan, Tuhan memberikan purpose, Tuhan memberikan penyediaannya, provision, lalu Tuhan memberikan identitas. Identitas kita jelas, saudara. Bukan hanya asal mengaku-mengaku, tapi kita sudah lewat proses ini. Kita setia ditempatkan Tuhan, kita terima tugas, saya punya panggilan dari Tuhan. Apapun keberadaan saudara, saudara punya tugas. Ada orang mungkin bilang, mungkin orang tuamu bilang, kamu nih anaknya itu nggak kayak cece-cecemu ya. Kamu nih aneh. Mungkin keanehanmu yang dipakai Tuhan untuk menjangkau orang lain. Mungkin kegagalanmu di masa lalu dipakai Tuhan untuk sebagai kesaksianmu dengan orang lain. Itu identitasmu, saudara, dan panggilanmu. Dan apabila saudara taat dan setia ada di sebuah tempat, mendapatkan panggilan Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan cukupkan keperluanmu. Nah, kalau selama ini saudara, bergumul tentang kok uang gak cukup dan lain-lain, saudara kembali aja dengan ini urutan ini. Apakah saudara sudah ada di tempat yang benar? Nah itu. Kalau pergumulanmu masih masalah uang dan segala macam, saudara kembali nih. Lihat, saudara sudah ada di tempat yang benar apa belum? Apakah selama ini saudara keliling situ satu mana jadi repot? Saudara lihat ini semua. Nah dari situ saudara temukan panggilanmu. Dan dari situ Tuhan akan cukupkan seperti Adam. Ditempatkan di Taman Eden, lalu diberi tugas untuk mengawasi dan memanage Taman Eden. Itu purpose-nya Adam. Lalu Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini dapat kamu makan. Provision, disediakan. Tuhan akan membiayai bisnisnya Tuhan. Misinya Tuhan akan Tuhan biayai. Itu. Kita mesti ngerti itu. Kalau selama ini hidup kita begini, kita pikir dulu. Iya ya. Makanya kita uang gak pernah cukup karena apa? Kita gak pernah ngurus misinya Tuhan. Baru kita berdoa minta dicukupkan. Gak bisa. Karena Tuhan tidak ada di tempat pertama dalam hidup kita. Kita gak cari kerajaan Allah. Kalau kita cari kerajaan Allah, Tuhan tahu hidup kita hanya untuk memuliakan Dia. Kita mengurusi bisnisnya Tuhan, misinya Tuhan. Tuhan sediakan, saudara. Tuhan akan cukupkan. Dan di situ baru kita menemukan identitas kita. Iya, kita ini anak Allah. Kita ini anak Allah. Nah, saudara,
Kita berdoa biar pada hari ini Tuhan akan menyadarkan kita. Tuhan akan menolong kita untuk mengoreksi hidup kita, untuk boleh kita melihat apakah kita ini udah benar di hadapan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang perlu Tuhan ubah dalam hidup kita? Apakah ada sesuatu yang Tuhan perlu nyatakan dalam hidup kita? Dan kita berdoa biarlah status anak Allah ini, saudara, akan mengangkat hidup kita lebih tinggi daripada waktu-waktu yang lalu. Karena kita sadar bahwa kita punya kuasa dan kita punya hak sama seperti Kristus. Asalkan kita rela menderita bersama dengan Dia. Karena itu kalau kita menderita, kita ngadapin semua masalah, akhirnya kita bisa berkata, ya, saya menderita bersama dengan Kristus. Saya mati, manusia lama saya mati bersama Kristus di kayu salib, dan saya menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya akhirnya saya dilahirkan kembali sama seperti Kristus. Banyak orang Kristen hanya suka merayakan Natal, hari lahir. Dirayakan begitu rupa. Karena apa? Banyak hadiah dan segala macam. Giliran menderita dengan Kristus, entar dulu lah, begitu. Tapi cuma mau berkatnya, ya gimana? Sini kita sadar, saudara, bahwa istilah anak Tuhan itu satu status yang luar biasa, yang istimewa, yang seharusnya buat kita bangga. Kalau Bapak Ibu lihat tayangan ini dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin engkau mengalami banyak kesulitan dalam keluarga rumah tanggamu. Mungkin engkau merasa bahwa di dalam rumah tanggamu yang orang Kristen benar-benar hanya engkau. Yang orang Kristen lahir baru hanya engkau. Yang lain itu belum percaya. Atau yang lain mungkin berlawanan dengan saudara Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau katakan jangan merasa sedih. Jangan merasa minder. Jangan merasa marah dengan Tuhan hanya karena saudara sendiri. Justru saudara harus merasa bahwa saudara diberi anugerah terbesar sebagai anak Allah satu-satunya di dalam keluargamu. Di dalam rumah tanggamu itu adalah anugerah yang terbesar dan seharusnya saudara bangga. Dan saudara tidak akan merasa beban. Kok saya sendiri, yang lain begitu. Untuk apa merasa itu, saudara? Justru saudara harus merasa inilah panggilan saya. Inilah identitas saya sebagai anak Allah. Karena yang hanya dapat merasakan sukacita ya saya. Mungkin mereka yang lain sukacitanya, mesti harus berlibur ke sana. Sukacitanya harus keluar duit seberapa. Tapi saya, ada nasi anget dan begini pun saya sudah seneng. Itu harus jadi kebanggaan bagi saudara. Jangan menjadi beban dan menjadi seolah-olah, saudara terpuruk sendiri di ujung ruangan sendiri, begitu, jangan. Itu karena saudara tidak pernah membiarkan dirimu tertanam di sebuah tempat. Ditempatkan Tuhan di dalam sebuah komunitas. Domba harus selalu ada di dalam kawanan. Domba sendiri dia cepat mati, saudara. Karena akan ditangkap oleh serigala dan binatang predator yang lain. Kalau saudara selalu sendiri, itu iblis banyak bisikin saudara. Udah, lo emang begitu, udah. Gak heran saudara akan merasa stres, depresi, sedih, khawatir, bahkan marah. Sampai akhirnya marah sama Tuhan. Nah, dengan kesempatan ini Tuhan katakan, untuk apa perlu marah? Sebenarnya engkau sama sekali tidak mengerti, sama sekali gak punya gambaran apa-apa, bayangan apa-apa tentang konsep anak Allah. Justru karena kita anak Allah, kita harus bersuka cita dan kita harus bikin diri kita itu seperti anak raja, anak Allah. Kita yang mengatur segala macam apa yang bisa datang di dalam keluarga rumah tangga kita, itu ada di tangan kita, saudara. Jatuh bangunnya keluarga kita ada di tangan kita. Justru itu kita memiliki tanggung jawab dan kita berkata, saya anak Allah. Selama saya menggantung terus dengan Allah, saya diberi kekuatan. Dan nanti waktunya Tuhan untuk merubah orang-orang lain. Merubah mungkin istrimu, merubah suamimu, merubah anak-anakmu, menantumu, cucumu yang lain. Itu urusannya Tuhan. Tapi yang terlebih dahulu diberkati Tuhan dan mendapatkan perubahan adalah saudara. Sadar sebagai anak Allah. Gua begini-begini anak Allah.
Gua begini-begini walaupun badan belum terangkat ke surga, rambutnya duluan mungkin terangkat ke surga, tapi mengkilat begini, gua anak Allah. Nah, walaupun begini-begini, gigi tinggal 2, untung gak menclok di jendela, tetapi begini, gua ini anak Allah. Mau gua begini baca udah rabun-rabun gak kelihatan, tapi gua anak Allah. Amin saudara. Mau cucuku bilang, aduh oma udah gak bisa ngerti, ini zaman sekarang begini. Mama orang kuno, papa gak ngerti gini-gini. Mau begini-begini, papa mama nih anak Allah. Amin saudara. Kita ini anak-anak Allah. Amin saudara. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kita ini anak Allah. Karena itu dengan segala pandemik dan segala macam, kita sesungguhnya orang yang orang lain akan lihat, kok bisa ya keluarga itu loh. Lagi pandemik begini, kita lihat kayaknya keluarganya tuh aman sejahtera aja tuh. Tiap malam masih kedengaran ada orang ketawa lah segala macam. Tapi lihat tetangganya yang lain, pelan-pelan mobil 1 udah dijual, pelan-pelan semua, tahu-tahu udah 2 bulan ini itu jual Grave itu lah, bikin jual barang-barang di depan rumah gitu. Apa istilahnya? Yard sale. Saya tadi pikirannya graveyard lagi. Kuburan. Udah 3 bulan yard sale terus itu udah jual. Bapaknya udah berhenti kerja dan lain-lain. Tapi lihat tuh keluarga itu. Kita boleh bangga tuh saudara. Kita justru punya kekuatan seperti itu. Karena kita anak Allah, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya kekuatan, kesehatan. Karena kita anak Allah itu berkat yang jauh lebih besar daripada kesehatan, kekuatan kita saudara. Walaupun kaki udah setengah-setengah, tapi kita bilang gak apa-apa di dunia begini, tapi nih saya anak Allah, tetap setia. Tetap badan mau rontok segala macam, tapi saya anak Allah. Anak Allah diberikan kekuatan untuk melalui masa-masa ini. Berkat anak Allah ini saudara, yang lebih daripada umur panjang, lebih daripada uang, materi, kesehatan, kebebasan dari masalah, berkat sebagai anak Allah adalah yang paling luar biasa bagi kita. Makanya hari ini saya mau ajak saudara katakan kepada kiri kanan bahwa kita ini, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Luar biasa. Tuhan harus mengorbankan anaknya yang tunggal saudara. Supaya bisa kita disebut anak Allah. Dan ini yang saya gak habis pikir loh saudara. Kok perlunya Tuhan begitu gitu. Tuhan sebenarnya gak perlulah. Hanya Allah, Anak dan Roh Kudus. Udah itu aja. Adam berdosa, oh ya udah selesai aja di situ. Tapi dia masih kasih kesempatan tuh saudara. Hawa berdoa, dikasihlah anak satu-satunya, Set. Di taman itulah terjadi rencana keselamatan. Keturunan dari wanita ini akan meremukkan tumitmu itu. Sebenarnya gak perlu Tuhan begitu saudara. Tapi karena Tuhan kasihnya itu yang bagi kita gak masuk akal. Anak yang baik dibunuh supaya orang asing bisa masuk. Itu sesuatu di luar akal kita. Tapi biarlah kita boleh menghargai itu saudara. Hari ini timbul sebuah sikap hati kita yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Amin saudara. Timbul sebuah apresiasi tertinggi dari sikap hati kita. Tuhan kok sampai begitu. Hanya untuk mengadopsi kita. Sikap hati yang tinggi itulah yang akan menyukakan Bapa di surga saudara. Kita sadar, oh iya aku ini diangkat, diadopsi Tuhan. Saudara, Tuhan sebenarnya punya malaikat tuh ada 3 yang paling besar. Saya tutup dengan ini, ada 3 malaikat yang paling besar. Gabriel, Michael, dan Lucifer. 3 ini nih the best. Dari semua malaikat 3. Tapi yang 1 jatuh. Tinggal 2. Yang 1 jatuh karena kesalahan 1 kali.
Lucifer hanya bersalah satu kali aja. Waktu lagi mau menyembah Tuhan, semua malaikat itu menjadi saluran penyembahan kepada Tuhan. Kita juga saluran penyembahan kepada Tuhan. Karena itu kita gak bisa mencuri kemuliaan Allah. Kalau mencuri kemuliaan Allah sama seperti Lucifer. Dia gak jadikan dirinya saluran kepada kemuliaan dikasih kepada Allah. Dia mau terima sembahannya sendiri. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Dia gak mau lagi jadi saluran. Dia mau dia yang disembah. Dia mau dia yang disembah. Kesalahan satu kali itu saudara, habis sama Tuhan. Seperti kilat jatuh dari langit, turun. Tuhan bilang gak layak engkau di sini. Tapi kita, walaupun kita sudah jadi anak-anak Allah, kita sering dukakan Tuhan. Tapi tetap Tuhan mau dengar kita kalau kita nyanyi. Itu ajaib gak saudara? Coba renungkan itu. Lucifer satu kali salah, keluar kau. Habis. Tapi kita, walaupun udah jadi anak Allah, tapi kita masih tuh jatuh bangun, kita masih kecewakan Tuhan tuh masih jadi pemberontak, masih. Tapi Tuhan tetap mau dengar kalau kita menyembah Dia, saudara. Kita gak diusir, habis umurmu, enggak. Coba saudara pikirkan. Makanya kesempatan untuk datang ke gereja, datang beribadah, itu sebenarnya satu kesempatan yang istimewa sekali saudara. Dan Tuhan hadir di sini, Tuhan dengar saudara nyanyi, angkat tangan, saudara sembah Tuhan, Dia dengar. Walaupun kemarin baru marah, kemarin baru bikin apa, tadi baru bagaimana, tapi Dia mau dengar kita saudara. Lucifer satu kali begitu dapat tempeleng, pang, turun, habis. Tapi kita bolak-balik Dia mau tetap dengar kita saudara. Karena apa? Dia sudah lihat Yesus Kristus yang mau berkorban dan yang telah dikorbankan demi kita. Kita beruntungnya tuh cuma ada Kristus Yesus saudara. Tapi kalau dari situ kita gak bertobat benar-benar, ya sudah. Habis itu kita dipanggil Tuhan, kita gak pergi ke tempat di mana Tuhan berada. Karena itu kemarin saya katakan, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, tujuan kita bukan surga. Orang langsung kaget, loh kemana lagi nih Pak Sam? Memangnya ke taman safari? Enggak. Tujuan kita bukan surga. Tujuan kita adalah mempunyai relationship, hubungan dengan Tuhan. Itu. Karena Tuhan nanti kan bilang, karena dimanapun aku berada, di situ pun engkau ada. Kita mau ke surga, tapi kalau kita gak kenal dengan pemilik surga, untuk apa, mana bisa kita ke surga? Kalau kita gak kenal dengan pemilik surga, ada orang asing masuk ke rumah saudara tanya, ada perlu mau ketemu siapa Pak? Enggak, saya cuma mau masuk aja, duduk di luar panas. Mana ada begitu saudara, masuk duduk. Malah saudara suruh masuk ke kamar saudara lagi. Gak ada begitu. Makanya saudara, surga, kalau Tuhan bilang, untuk apa Tuhan ciptakan bumi ini? Nanti sebelum kita ke surga, kita akan menghabiskan kekekalan 1000 tahun di bumi baru, langit baru. Baru nanti belakangan sekali kita ke surga. Jadi bukan tempat yang jadi tujuan kita, yang jadi goal kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang beriman, itu bukan ke sana panggilan kita saudara. Bukan tempat, melainkan hubungan dengan Bapa di surga, hubungan dengan Yesus Kristus. Itu dia. Karena dimanapun Tuhan ada, kita ada. Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, supaya kehendakmu jadi, itu bicara soal hubungan saudara. Gak peduli masalah tempat. Yang penting hubungan. Ada orang cuma mau ke surga, cuma mau surga tapi gak mau punya hubungan sama Tuhan. Mana bisa? Mana bisa seperti itu? Dari situlah kita sadar saudara. Status sebagai anak Allah, hak kita adalah berada di surga otomatis. Karena kita punya hubungan dengan Bapa di surga.
dengan Yesus Kristus. Amin saudara. Dari sinilah kita mau benar-benar sungguh akan berlutut kepada Tuhan. Kalau malaikat satu memberontak selesai, tapi Tuhan masih mau dengarkan kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup firman Tuhan di sini. Doa saya biarlah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan ini online diberkati Tuhan, dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.